Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat GKI Rungkut Asri Surabaya. Pada hari ini, Minggu 25 April 2021, kita memasuki ibadah Minggu Paskah yang keempat. Dan ibadah kita pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Firmanda Tri Permana dari GKI Sepanjang. Dengan tema, menggembalakan bukan dengan kuasa. Mari kita mengambil saat hening sejenak sebelum memasuki ibadah. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita landaskan ibadah minggu kita dengan sebuah pengakuan bahwa kebaktian Minggu Paskah keempat ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Dipersilahkan duduk kembali. Hari ini kita beribadah merayakan hari Minggu, hari Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus mengatakan, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Sebagaimana Yesus menjadi gembala yang memberikan nyawanya, kita pun diajak untuk memahami panggilan untuk saling menggembalakan dengan hati yang siap berkorban, bukan dengan kuasa untuk menaklukkan. Pada air tenang dan memberikan
padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai telah bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai telah bening. Marilah kita tundukkan kepala kita mengaku segala salah dan dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Sang Gembala yang baik, kami sadar bahwa anugerah-Mu lah yang senantiasa memampukan kami menjalani hidup ini. Engkau memberi diri-Mu dan menjadi sahabat kami. Namun, kami seringkali berlaku angkuh terhadap sesama kami. Kami berusaha untuk menguasai dan menaklukkan sesama kami, bukan menjadi sahabat bagi mereka. Kami tak mampu meneladan kasih-Mu yang bersedia untuk berkorban dan lebih memilih untuk mencari aman. Karena itu ya Tuhan, di dalam kerendahan kami mohon belas kasihanilah kami. Ampunilah kami dan ajarlah kami untuk meneladan Kristus yang lemah lembut dan penuh kasih. Demi Kristus yang bangkit, kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang telah mengakui dosa-dosa kita, pengampunan Allah tersedia bagi kita. Terimalah berita anugerah yang diambil dari Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
Bersama-sama kita akan masuk dalam pelayanan sabda. Oleh sebab itu marilah kita memohon pertolongan kepada Roh Kudus untuk boleh menuntun, menguasai, untuk boleh mengiring, untuk boleh terus membuat hati kita, pikiran kita terfokus, menerima berita yang baik, menerima kabar yang sungguh, membuat hati kita berbunga, membuat langkah hidup kita menguat, membuat iman kita pun semakin diteguhkan. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Rahim, kami mengucap syukur kepadamu ketika kami boleh bersama-sama beribadah. Meskipun pada saat ini kami masih terpisah secara fisik, secara jarak, akan tetapi ya Tuhan, kami percaya bahwa persekutuan kami, persekutuan GKI Rungkut Asri ini senantiasa Tuhan sendiri yang pelihara dimanapun kami berada. Biarkanlah firman-Mu ini juga yang menyatukan kami ketika kami boleh mendengarkannya bersama-sama. Entah itu boleh punya pengaruh yang begitu baik untuk setiap kami secara pribadi, keluarga, ataupun keutuhan jemaat kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ya Roh Kudus, pimpinlah, kuasailah kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 5. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang yang termasuk keturunan-keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun, Dia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan Mazmur 23. Ia baringkanku di padang rumput hijau. Ia bimbing aku ke air tenang dan segarkan jiwaku. Ia tuntun aku di jalan benar, oleh karena namanya. Walau berjalan di lembah kelam, ku tak takut kan bahaya. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan, sebab Kau besertaku. Sebab gadamu dan tongkatmu lah yang menghiburkan aku. Kau sediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kebajikan dan kemurahan akan mengikutiku, dan ku kan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan, sebab Kau besertaku. Bacaan kedua, bacaan diambil dari kitab 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita.
Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih, bacaan Injil kita pada saat ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes pada pasal yang ke-10 ayat 11 hingga ayat yang ke-18. Sekali lagi Yohanes 10 ayat 11 hingga ayat yang ke-18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik tidak memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang tekun membaca firman Tuhan, yang mendengarnya dan yang memeliharanya hari demi hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Iya, memang saya tidak bisa mendengar langsung ya. Akan tetapi saya harap kita semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Kalaupun memang tidak sedang baik, entah kesehatan kita, entah mungkin perasaan atau hati kita, biarlah dalam segala keberadaan kita datang kepada Allah
karena dialah yang boleh menerima setiap keberadaan kita. Dan biarlah firman ini yang menguatkan, yang menopang kehidupan kita. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dengan sebuah tema, yakni menggembalakan bukan dengan kuasa. Sekali lagi, menggembalakan bukan dengan kuasa. Saya ingin mengajak kita mencermati teks ini karena teks ini tidak dimulai dari ayat 1, tapi dimulai dari ayat 11 gitu ya. Kita perhatikan, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus memperkenalkan dirinya dengan sangat lugas. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Pertama, kemudian ayat yang ke-12, sedangkan, kita perhatikan, sedangkan ada sebuah pembanding di sini. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba itu sendiri ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba itu. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-12 diawali dengan kata sedangkan, berarti Yesus itu bukan hanya sekedar iseng, akan tapi memang memastikan bahwa di sana ada pembandingan yang kuat antara jati dirinya, antara identitasnya sebagai gembala yang baik dan juga upahan, gitu ya. Aja ada dibandingkan ini jelas. Nah, kita harus mempertanyakan, kenapa kok sampai dibandingkan dan kira-kira yang dibandingkan Yesus itu dirinya dengan siapa? Sebelum beralih ke sana, kita tahu bahwa gambaran tentang gembala dan domba itu adalah gambaran yang akrab dalam kehidupan orang Yahudi. Kita tentu mengenal Mazmur yang begitu terkenal gitu ya, yang sudah digubah menjadi lagu ataupun Mazmur-Mazmur yang lain yang versinya juga sangat menarik. Tapi paling tidak kita tahu ya, sejak saya sekolah minggu paling tidak, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, dan seterusnya sampai ayat-ayat yang terakhir. Gambaran relasi antara Allah dan juga umatnya, gambaran antara gembala dan domba, itu adalah gambaran yang memang akrab, gambaran yang memang ya intim, romantis begitu ya kalau kita gambarkan. Sehingga perumpamaan pada saat ini menjadi perumpamaan yang akan sangat kuat begitu. Akan sangat kuat masuk ke telinga orang-orang Yahudi pada saat Yesus mengajarkannya. Tapi sekali lagi, siapa yang dibandingkan ini? Nah, kalau kita melihat bahwa Yesus adalah gembala kita, iya, kita yang percaya Yesus sebagai gembala kita. Akan tetapi orang Yahudi pada saat itu yang memang tidak mengakui Kristus, bagaimana cara mereka melihat Allah sebagai gembalanya? Nah, ini kan menjadi sebuah pertanyaan kembali kan. Memang GKI itu tidak mentradisikan memanggil pendetanya atau menyebut pendetanya itu gembala, tidak, gitu ya. Akan tetapi mungkin dalam tradisi gereja yang lain, ketika mereka memanggil imamnya, pendetanya ini dengan sebutan Pak Gembala gitu. Nah, kira-kira orang Yahudi itu menjadikan siapa yang bisa disebut gembala dalam kehidupan mereka secara iman, secara spiritual? Ya, yang bisa disebut gembala, yang mereka bisa lihat sebagai pengasuh mereka secara iman, secara spiritual adalah imam-imam, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang dianggap memang gitu ya, cakap akan firman Allah, mereka bisa mengajar, mereka paham benar akan hukum-hukum Allah begitu. Sehingga Yesus katakan di sini dalam pembandingnya seakan-akan ini ada upahan, akan tetapi kalau gitu ya, kalau mereka melihat ada serigala, mereka malah lari. Kenapa kok kira-kira Yesus mau membandingkan dirinya dengan orang-orang yang memang dianggap gembala pada saat itu? Dalam kesaksian Injil yang lain, seperti dalam slide ini ya, seperti dalam gambar ini. Dalam Lukas 11 ayat yang ke-46, tetapi ia menjawab ketika Yesus bersama dengan orang Farisi, celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun ya. Gambarannya itu orang Farisi, ahli Taurat itu sukanya memberikan sesuatu di punggung orang dengan begitu berat bahkan tidak terangkat, tapi dia sendiri tidak mau menyentuh.
Ini adalah seperti gambaran gembala yang akhirnya dia menggunakan kuasanya semena-mena untuk menindas, bukan memelihara, bukan membebaskan, bukan memulihkan. Kita tahu bagaimana Yesus seringkali juga bersitegang ataupun kontra juga dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Apakah Yesus membenci mereka? Oh tentu tidak. Akan tetapi Yesus mengkritisi apa yang seringkali gembala-gembala pada saat itu yang dilakukan. Upahan-upahan yang mereka lakukan itu menjadi sesuatu yang menindas, bukan sesuatu yang akhirnya membebaskan. Dan Yesus tahu bahwa keresahan orang-orang pada saat itu adalah ketika mereka hidup beragama, tidak secara bebas, tidak secara menyenangkan, tidak sukacita, tetapi diisi dengan hukum, perintah, larangan, isinya begitu semua. Itu seperti gambaran yang menjaga sesuatu gitu ya, mungkin domba. Kalau mungkin dombanya nakal atau apa, untuk menjadi satu harus dipukul dulu atau diseret begitu untuk dijadikan satu dengan paksaan. Jadi kalau kita sudah mulai ya melihat tema kita tadi menggembalakan bukan dengan kuasa, tapi justru upahan-upahan ini menggembalakan dengan kuasa. Seperti yang tampil di gambar ini, Yohanes 10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ibu bapak saudara sekalian, minggu ini adalah minggu Paskah yang keempat. Ini adalah minggu yang masih bernuansa kemenangan, minggu yang masih bernuansa penyelamatan, minggu yang masih bernuansa tentang bagaimana sang anak manusia itu memberikan dirinya sampai di atas kayu salib. Itulah kenapa kain liturginya pun juga masih putih begitu. Kita diajak untuk mengenang kembali bahwa sang gembala itu bukan hanya sekedar mau membandingkan dirinya, tapi memang pada akhirnya dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Salah satu ayat favorit akan saya bacakan. Ini salah satu ayat favorit saya ketika mulai menggumuli minggu-minggu Paskah begitu ya. Yesaya 53 ayat yang keempat, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Sang gembala itu bukan hanya sekedar mau memelihara, bukan hanya sekedar mau menuntun ke air yang tenang, bukan hanya sekedar mau memberikan sesuatu yang seyogyanya seorang gembala lakukan. Tapi dialah Yesus sang gembala agung yang akhirnya mau memberikan nyawanya bagi kita. Apakah dia menggembalakan dengan kekuasaan? Dengan kuasa ilahi iya. Apakah menindas? Tidak. Tapi justru dengan cara yang lain, dengan tanda-tanda yang lain. Kita mengingat minggu-minggu yang lalu kita berbicara tentang bagaimana Yesus menampakkan diri di hadapan para muridnya. Kepada Thomas disebut Didimus, dengan para murid di Injil Lukas juga. Ia justru menunjukkan bekas luka di tangan, di kaki, di lambungnya. Itu merupakan tanda penggembalaan Kristus sampai tuntas. Bukan hanya sekedar teori atau konsep. Itulah kenapa saya juga perlihatkan di gambar gitu ya, lagu sekolah minggu yang saya suka gitu. Saya akan ngajak kita nyanyi, entah kita tahu atau tidak, jangan-jangan saya di Boyolali aja yang tahu lagu ini ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda apa Pak Ibu? Tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Sudah sampai situ saja. Bagaimana cara Yesus menunjukkan dirinya dalam segala bekas-bekas lukanya? Itu menunjukkan bahwa Yesus itu menggembalakan bukan dengan kuasa yang menindas, yang membuat orang tertekan, tapi justru kuasa yang dipenuhi oleh cinta, kasih, dan kesetiaan yang tulus, yang tidak mungkin orang bisa dapatkan kecuali dari namanya sendiri. Dialah Yesus sang gembala agung kita. Itu yang pertama saya bagikan. Kemudian ada hal lain yang menarik ketika saya mempersiapkan ini dan saya ingin membagikannya kepada setiap kita dimanapun kita berada. Yohanes 10 ayat yang ke-16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku.
dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah ketika kita membaca ayat ini, kita tidak kesusu, istilahnya, tidak terburu-buru atau tergesa-gesa, kecemplung atau masuk ke dalam eksklusivisme gitu ya. Jangan terburu-buru, ada domba dari kandang lain, berarti mungkin orang sing agama lain atau belum mengenal Yesus. Belum tentu. Jangan-jangan orang yang selama ini tidak peka merasakan kehadiran Kristus, sehingga dia merasa kehidupannya tidak tergembalakan dengan baik, sehingga ia merasakan hidupnya itu terbebas, sehingga akhirnya terancam oleh hewan-hewan buas, dia terancam kelaparan, dia terancam jiwanya tidak tersentuh dengan baik. Dan justru di sanalah kita perlu memperhatikan ayat ini lebih jelas, terkhusus bagian yang saya garis bawahi. Mereka akan mendengarkan suaraku. Ya, di sini kalau tenses bahasa Inggris ini future gitu ya, istilahnya hari depan. Mereka akan mendengar, bukan sekarang, akan. Nah ini kan peristiwa ketika kita menghayati bahwa Yesus sebentar lagi naik ke surga, kira-kira begitu kan? Minggu-minggu Paskah keempat itu kan begitu, sudah mau mendekati gitu. Nah berarti kan ini seperti seakan-akan menjadi PR, ya. PR yang ditinggalkan untuk para murid berarti juga ditinggalkan untuk setiap kita. Nah akan tetapi pertanyaannya, loh Pak, itu kan tugas gembala Pak, tugas pendeta Pak. Sekali lagi kalau GKI itu tidak mentradisikan, menyebut atau memanggil pendeta itu dengan sebutan gembala. Karena kita meyakini bahwa satu gembala kita yang agung hanyalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Lalu bagaimana kita menggembalakan Pak? Tema kita kan menggembalakan bukan dengan kuasa. Saya mau tanya, Bapak Ibu punya pernah ngajari anaknya atau adiknya atau keponaannya matematika misalkan ya, 7 kali 3 akar 12 kali 60 XY berapa gitu, pernah ngajari atau enggak? Pernah kan? Apakah profesi jenengan guru? Kan ya enggak juga. Kalau sekedar ngajari gitu aku ya bisa, enggak perlu jadi guru. Kalau sekedar menggembalakan dengan cinta, Bapak Ibu Saudara dan saya itu bisa. Bisa. Kenapa? Karena kita punya modal untuk menggembalakan. Modalnya apa? Perasaan dicintai dan dipelihara oleh Sang Gembala Agung. Modalnya itu. Nah, di sini dikatakan mereka akan mendengar suaraku, the voice of God. Di manakah suara itu? Bagaimana cara kita menyuarakan suara itu? Saya ingat ini Bapak Ibu ya, kartun anak-anak Shaun the Sheep, mungkin ada anaknya, wah itu kartun kesukaan anak saya, kartun kesukaan adik saya Pak, nonton YouTube setiap hari itu terus. Ya saya pun juga nonton itu gitu ya, jadi nggak usah heran, jangankan anak-anak, saya aja suka. Shaun the Sheep, dia adalah seekor domba di antara ternak domba yang lain, tapi dia dipilih untuk seakan-akan menjadi leader dari domba-domba yang lain gitu kira-kira konsepnya ya. Dia bukan gembala, enggak, bahkan ada anjing penjaganya. Tapi dia adalah gembala yang pada akhirnya menjadi leader, menjadi pemimpin, karena dia tahu apa yang harus dilakukan oleh kelompoknya, dia tahu apa yang harus dilakukan oleh temannya, dia tahu mana yang baik, dan disitulah dia melakukan fungsi penggembalaan, padahal dia adalah domba juga. Itulah kita. Kita adalah domba-domba yang saling menggembalakan, saling merawat, saling memulihkan satu dengan yang lain, bukan dengan kuasa kita, bukan dengan kehebatan kita, tetapi bermodalkan cinta yang kita rasakan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Itulah kenapa dalam bacaan 1 Yohanes 3 begitu ya, saya akan mencuplik ayat yang ke-18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi ketika kita mau menggembalakan itu bukan hanya sekedar konsep atau teori ya. Oh iya Pak, kita tuh memang domba yang harus menggembalakan. Ya kita tahu itu, anak sekolah minggu ditanya juga tahu. Tapi lebih dari itu adalah ketika itu menjadi praktik hidup kita. Apakah kita domba ini kita juga rawan juga ketika kita terjatuh ke jurang, kita mungkin juga bisa diterkam. Iya, sama-sama kita punya hal-hal kelemahan dan kerapuhan itu sama. Tapi kita diajak untuk menyadari bahwa panggilan kita itu juga untuk menggembalakan yang lain dengan cinta, karena kita punya suara itu. Karena kita bisa membuat orang lain mendengarkan suara kita.
Jangan-jangan orang lain itu bisa melihat Kristus dalam kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau yakinkan bahwa orang di luar gereja itu enggak baca ini. Kalaupun baca mungkin motivasinya lain. Orang enggak baca Alkitab, mereka enggak nyanyi KJ, mereka enggak baca buku tafsir, mereka enggak baca apa, tapi mereka membaca kita. Kita keluar rumah jebret, kita menyapa atau tidak, kita lewat depan rumahnya klakson tin atau sekedar lurus gitu aja lempeng atau enggak, itu semua yang dibaca. Apakah intonasi kita ketika ngomong dengan orang itu yang terbaca. Bukan kita ketika ngomong Yesus itu begini, itu tipis terdengarnya. Tapi ketika kita merawat dan menggembalakan, itulah yang bisa dibaca orang. Saya teringat satu film kesukaan istri saya yang akhirnya saya juga suka. Sebelum ya negara Korea menyerang gitu ya, sebelum drakor melanda, istri saya itu sangat menggemari film India. Judul filmnya itu Rapne Bana Di Jodi. Ini di gambar ini judul lagunya. Judul lagunya Tuj Mein Rap Dikta Hai, diperankan oleh Shah Rukh Khan dan Anushka Sharma. Saya lo tahu gitu ya. Film India, sing isinya cuma nyanyi, joget, polisi nangis gitu terus ya. Tapi lagu ini menarik. Film Rapne Bana Di Jodi, lagunya judulnya Tuj Mein Rap Dikta Hai. Lagunya aja saya bisa. Tuj mein rap dikta hai aram mein kya karun, tuj mein rap dikta hai aram mein kya karun, gitu. Arti lagu ini adalah tuj mein rap dikta hai, aku melihat Tuhan di dalam dirimu. Seperti judul lagu yang baik ini, yang indah ini. Orang bisa kok mendengarkan suara Allah dari kehidupan kita. Orang bisa merasakan digembalakan, dicintai, dikasihi, dipelihara, dirawat, dipulihkan melalui kehadiran kita. Tetapi tergantung apakah kita adalah domba-domba yang menikmati pemeliharaan semata tapi tak mau memelihara yang lain, ataukah kita justru menjadi domba-domba yang mengucap syukur karena pemeliharaan Sang Gembala Agung dan memberikan diri kita bagi yang lain. Satu pujian akan menutup perenungan kita pada saat ini. NKB 204 ya, di gambar saya sajikan, tapi saya yakin kita hafal kok. NKB 204, di dunia yang penuh cemar kita pujikan. Bait refnya saja ya. Gitu ya. 2, 3. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Gembalakanlah kawan-kawan kita, saudara-saudara kita dengan bermodal cinta yang Tuhan beri. Ingat, mereka tidak baca Alkitab, mereka tidak baca kidung jemaat. Mereka membaca gerak-gerik tutur kata, intonasi, sikap dan karakter kita. Bersiaplah menjadi para gembala yang diutus oleh Sang Gembala Agung, Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mengambil saat hening sejenak. One shall gather to their home beyond the skies,
And the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Marilah kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menaikkan syafaat kita tundukkan kepala kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu, kami merasakan bagaimana kami sebagai domba-domba-Mu. Engkau pelihara, bukan hanya urusan perut yang kenyang atau hati yang lega, tetapi sebuah hal yang tak mungkin kami dapatkan dimanapun oleh siapapun, yakni keselamatan, karena Engkaulah Sang Gembala yang akhirnya memberikan nyawa-Mu untuk keselamatan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk cinta-Mu, dan biarkanlah kami sebagai para domba-domba-Mu bukan hanya duduk manis dan menikmati pemeliharaan cinta-Mu saja, tetapi mampukan kami dalam segala keberadaan dan keterbatasan kami untuk mampu juga menggembalakan yang lain, bermodalkan cinta yang telah Kau berikan kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, ketika kami pun hadir sebagai sesama domba, ketika kami mengingat saudara-saudara kami yang tertimpa bencana musibah, baik yang ada di wilayah Malang, Blitar, karena angin ribut, mungkin hujan deras, dan juga wilayah NTT ya Tuhan, dan sekitarnya. Begitu luar biasa kehidupan harus mereka jalani. Entah kerugian harta materi,
dan yang terlebih ketika hati mereka harus hancur karena kehilangan sanak famili dengan begitu tiba-tiba. Ya Tuhan, kami percaya banyak anak-anak-Mu yang boleh berkarya di sana. Biarkanlah kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Tuhan, satukan setiap mereka, unsur dari pemerintah, lembaga sosial, kemanusiaan, gereja-gereja Tuhan, siapapun yang boleh hadir di sana untuk memberikan yang terbaik, sehingga saudara-saudara kami yang di sana mampu melihat hari esok menjadi hari yang baik, bahwa matahari akan menghangatkan jiwa mereka yang mungkin pada saat ini dilanda kedinginan, bahwa hari depan akan menjadi hari yang penuh dengan kebaikan karena Engkau yang akan memulihkan setiap mereka. Ketika kami juga mengingat ya Tuhan di jemaat-Mu di tempat ini, seluruh anggota jemaat dan juga simpatisan GKI Rungkut Asri ini, kami tahu ya Tuhan di tengah pandemi COVID ini, jalan hidup memang tak semakin mudah. Banyak aral dan rintangan hambatan yang kami lalui. Ada saja yang mungkin harus membuat kami terhenti dalam kami melangkah, terjatuh di dalam kami menapakkan kaki. Tapi ya Tuhan, ajar kami untuk bangkit. Temanilah kami untuk berjuang bersama-sama di tengah-tengah masa yang sulit ini. Biarkanlah ya Tuhan Engkau Sang Gembala Agung kami senantiasa memberikan kami kekuatan, menuntun kami ke air yang tenang, padang yang berumput hijau, karena Engkaulah ya Tuhan Sang Gembala Agung kami. Untuk setiap kami yang dalam pergumulan, ya Tuhan kiranya Engkau menguatkan kami. Untuk kami yang sedang dalam pencarian, Kau berikan kami ketabahan juga perjumpaan-perjumpaan yang pada akhirnya akan membuat kami bertemu apa yang kami butuhkan. Untuk kami yang sedang menanti, kami yakin Engkau bersama dengan penantian kami. Untuk kami yang sedang mengetuk sebuah pintu untuk kami menemukan jalan, kami percaya Engkaulah sang jalan itu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah ya Tuhan syafaat kami. Inilah ya Tuhan harapan kami. Inilah ya Tuhan keberadaan kami sebagai yang lemah dan terbatas. Tapi justru disitulah kami menggantungkan segala harapan kami kepada cinta kasih-Mu yang tidak terbatas. Kami naikkan seruan harapan dalam syafaat ini dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Majelis Jemaat GKI Rungkut Asri Surabaya mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Firmanda Tri Permana dari GKI Sepanjang. Tuhan Yesus memberkati karya layanan Bapak Pendeta dimanapun berada. Saatnya kita akan memasuki persembahan. Persembahan untuk kas gereja, Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer ke rekening BCA GKI Rungkut Asri atau melalui QR Code. Persembahan untuk pembangunan, Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer ke rekening Mandiri. Persembahan tunai, Bapak Ibu bisa memberikannya dalam amplop tertutup dan dimasukkan ke kotak persembahan di gereja, atau Bapak Ibu bisa menginformasikan ke kantor gereja untuk mengambil persembahan di rumah Bapak Ibu yang dimasukkan ke dalam amplop yang tertutup. Tuhan telah memelihara kita dan menyerahkan diri-Nya bagi keselamatan kita. Karena itu, marilah membawa persembahan syukur kepada-Nya dengan berlandaskan firman Tuhan di dalam Mazmur 5 ayat yang ke-8. Tetapi aku, berkat kasih setia-Mu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumah-Mu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa
Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk setiap cinta kasih Tuhan yang boleh Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk persembahan ini. Biarlah Tuhan terima persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami. Dan biarlah persembahan ini boleh sungguh dipakai untuk menjadi berkat buat pelayanan bagi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati majelis jemaat di dalam mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kini bersama-sama arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami siap diutus ke dalam dunia. Jadilah sahabat sesama. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang tidak pernah memisahkan kita dari kasih-Nya sekarang dan selamanya. Bersama marilah kita menerima berkat Allah. Damai sejahtera Allah Bapa senantiasa melingkupi kita. Cinta kasih Kristus senantiasa memulihkan kita. Pertolongan Roh Kudus senantiasa menuntun kita. Allah di dalam persekutuan kasih-Nya menyertai kita untuk menghadirkan damai sejahtera di dalam dunia, kini dan selamanya. Haleluya.